Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semuanya ya. Mari kita belajar bersama. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar di tema 8, peristiwa alam. Kita buka subtema yang ketiga, yaitu penghujan, halaman 104. Nah, hari ini kita akan belajar di pembelajaran yang ke-6, halaman 147. Nanti belajarnya bersama Abi ya. Terima kasih Umi. Nah, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Nah, pada kegiatan ini kita akan menyusun kegiatan berdasarkan gambar ya. Kemudian kita membuat ceritanya. Kita baca terlebih dahulu teks berikut ini. Setelah hujan reda, matahari muncul kembali. Lani menunjuk ke arah langit. Teman-teman lihat, ada pelangi. Warnanya indah sekali. Merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, sekarang urutkan gambar dan beri nomor pada kotak yang tersedia, sehingga menjadi cerita yang urut. Kita lihat ya, gambar di bawah ini pelangi pada musim hujan. Kita perhatikan dulu gambar-gambarnya ya. Di sini ada Udin dan Edo sedang bermain mobil-mobilan di dalam rumah. Kemudian gambar berikutnya di sini ada Udin, kemudian ada Edo dan Lani. Bergembira sekali ya karena di sini ada pelangi. Gambar berikutnya di sini ada Udin, Edo dan Lani bermain di luar. Dan gambar berikutnya di sini ada Udin, Lani dan Edo berlari ke rumah karena hujan ya. Berikutnya di sini ada Udin, Edo, dan Lani, semuanya berada di dalam rumah. Mereka melihat keluar ya, sepertinya mereka sedang melihat hujan. Nah, dari gambar-gambar tersebut, mari kita susun dulu ya. Nah, kalau menurut Abi, gambar ini yang pertama. Di sini ada Udin dan Edo sedang bermain di rumah, jadi kita tulis di sini nomor urut 1. Kemudian di sini ada Lani mengajak bermain Udin dan Edo di luar rumah ya. Berarti ini urutan gambarnya yang kedua. Gambar berikutnya, ketika Lani, Udin, dan Edo bermain di luar, ternyata hujan. Berarti ini nomor urut yang ketiga. Gambar berikutnya yang ini ya, mereka berlari ke dalam rumah. Berarti di sini urutan yang keempat. Dan urutan yang kelima berarti yang ini. Karena setelah hujannya reda, mereka bermain lagi keluar ya, melihat pelangi. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo menulis. Berdasarkan gambar di halaman sebelumnya, buatlah cerita dengan kalimatmu sendiri. Nanti ceritanya ditulis di sebelah sini ya. Abi kasih contoh. Edo dan Udin bermain di dalam rumah. Mereka bermain mobil-mobilan. Saat bermain di dalam rumah, datanglah Lani. Lani mengajak Edo dan Udin bermain keluar rumah. Saat asik bermain di luar rumah, Siti, Edo, dan Benny berlari ke rumah karena hujan turun dengan deras. Setelah sampai di rumah, mereka melihat keluar rumah. Mereka menikmati air hujan turun ke bumi. Setelah hujan reda, Lani, Edo, dan Udin senang sekali. Mereka menikmati pelangi yang muncul setelah hujan reda. Pelangi muncul akibat adanya pembiasan cahaya. Nah, inilah cerita yang Abi susun ya, berdasarkan gambar yang telah kita susun di halaman ini. Silahkan nanti kalau kalian mau membuat ceritanya sendiri, boleh ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo bernyanyi. Pada kegiatan ini, kita akan mengukur lamanya waktu dengan menggunakan satuan yang tidak baku ya.
melalui lagu Pelangi. Yuk kita baca terlebih dahulu teksnya. Saat melihat pelangi, Siti menyanyikan lagu Pelangi. Ayo menyanyikan lagu Pelangi. Kita lihat lagunya ya. Di sini judulnya Pelangi, ciptaan A.T. Mahmud. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, itulah lagu Pelangi ya, ciptaan A.T. Mahmud. Silahkan kalian bernyanyi lagi ya, di rumahnya masing-masing. Kita lanjutkan lagi. Menyanyikanlah bersama teman-temanmu. Nyanyikan dengan nada yang tepat. Menyanyi membuat hati gembira. Apalagi kita lihat di sini ada gambar pelangi ya, begitu indahnya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Siti membacakan ceritanya di depan kelas. Teman-teman senang mendengar cerita Siti. Ayo kita ukur lamanya Siti membacakan cerita. Kita mengukur dengan lagu Pelangi. Saat Siti bercerita, guru akan memperdengarkan lagu Pelangi. Lagu Pelangi diperdengarkan dari audio. Ulangi beberapa kali hingga Siti selesai membacakan cerita. Nah, bagaimanakah hasilnya? Ternyata lama Siti membacakan cerita sama dengan 2 kali lagu Pelangi. Bagaimanakah dengan Edo? Nah, di sini giliran Edo bercerita. Ternyata lama Edo membacakan cerita hanya 1 kali lagu Pelangi. Nah, ternyata lagu Pelangi itu bisa dijadikan alat ukur waktu ya. Alat ukur waktu tersebut merupakan alat ukur tidak baku. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Lagu dapat kita jadikan alat ukur menentukan waktu. Alat ukur seperti itu disebut alat ukur tidak baku. Nah, seperti ini ya, menggunakan audio, bisa melalui radio, atau yang lainnya. Nah, seperti tampak pada gambar ilustrasi ini ya. Di sini ada Siti sedang bercerita, kemudian di sini ada Benny sedang mengukur berapa lama Siti bercerita menggunakan lagu Pelangi-Pelangi. Kita lanjutkan lagi. Ayo berlatih. Lakukanlah hal yang sama. Bacakan ceritamu di depan kelas. Hitung lama waktu kamu membacakan cerita. Gunakan lagu Pelangi untuk menghitungnya. Berapa kali mengulang lagu Pelangi sebagai lamanya waktu? Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nanti silakan tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Nah, di sini Abi telah mengukur berapa lamanya waktu bercerita ya. Abi telah mencobanya, ternyata lama waktu bercerita itu sama dengan 1 lagu Pelangi. Kemudian Abi mengamati Fitri. Ternyata Fitri membutuhkan waktu 1 lagu Pelangi. Berikutnya Abi mengamati Hanifah. Ternyata lamanya waktu bercerita itu 2 lagu Pelangi. Berikutnya Abi mengamati Hafijah. Ternyata lamanya waktu itu 3 lagu Pelangi. Dan terakhir Abi mengamati Hanafi. Ketika membaca ternyata lamanya waktu itu sama dengan 1 lagu Pelangi. Nah, nanti kalian mengamati teman-temannya ya sedang bercerita, kemudian tentukan lamanya waktu bercerita menggunakan lagu Pelangi. Nanti hasilnya akan berbeda tentunya dengan Abi. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada ayo mengamati. Berapa lama waktumu membacakan cerita? Nah, berarti ini diisi oleh kalian sendiri ya. Kalau tadi berarti Abi telah mencoba menghabiskan waktu 1 lagu Pelangi. Berikutnya, siapa yang paling lama membacakan cerita? Berdasarkan data tadi, berarti yang paling lama bercerita itu Hafijah. Berarti kita tulis di sini Hafijah. Karena Hafijah itu menghabiskan waktu sama dengan 3 lagu Pelangi. Berikutnya, siapa yang paling sebentar membacakan cerita? Yang membacakan cerita yang paling sebentar yaitu Abi, kemudian ada
Fitri, dan Hanafi. Karena waktu yang digunakan untuk bercerita itu sama dengan satu lagu pelangi. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo bermain peran. Pada bagian ini kita akan mempelajari cara memberikan pujian ya. Yuk kita baca lagi. Lani memuji Siti karena berani bercerita di depan kelas. Dayu memuji Siti karena suaranya terdengar dengan jelas. Edo juga memuji Siti karena ceritanya menarik. Siti mengucapkan terima kasih untuk semua pujian. Jangan lupa ya, kalau kita mendapatkan pujian dari seseorang, kita harus menanggapinya. Nah, kalau Abi menanggapinya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian dilanjutkan terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Bacakanlah ceritamu di depan kelas. Berilah pujian untuk penampilan temanmu. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada teman yang telah memujimu. Nah, gambar ilustrasinya ada di sini ya. Siti dengan berani bercerita di depan kelas. Nah, kalimat pujian untuk Siti apa ayo? Nah, kalau menurut Abi berarti hebat sekali Siti. Sudah bisa bercerita di depan kelas dengan berani. Nah, kalau mendapatkan pujian seperti itu, Siti harus mengucapkan terima kasih untuk menanggapinya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pulang sekolah, Siti merasa lapar. Ibu telah menyiapkan makanan lezat untuk Siti. Siti makan bersama keluarga dengan aturan yang sesuai. Bagaimana suasana di keluargamu saat makan? Apakah semua sesuai aturan? Pasti semuanya sesuai dengan aturan ya. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua mengajak siswa untuk makan bersama dan mengingatkan untuk menaati aturan saat sedang makan. Seperti berdoa terlebih dahulu sebelum makan, tidak berbicara saat mulut penuh makanan, makan dengan tangan kanan, dan menghabiskan makanan yang telah diambil. Terima kasih Abi. Nah, sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya Rabbal alamin. Yang terakhir, Umi berpesan untuk selalu menjaga kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.